Waktu 5 menit dan untuk korban jadi kita main 4 menit ya. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Terus OTW 100.000. Mantap, gitu tindakannya. Mbak, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekar Terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya datang di markasnya Mas Is Haryanto ya. Yang tidak asing lagi lah ya, maestro konsep Bekasi. Mas Is Haryanto, kalau gak keberatan sharing-sharing ya. Siap kok. Mas. Jadi gini Mas. Dengar kata Mas Reza, Mas. Ada orbitan baru yang belum dikasih nama. Kebetulan saya tadi lihat videonya. Nanti saya tayangin Mas. Sebelum pertengahan video ini atau sebelum video ini saya tayangin di Facebooknya Mas Is Haryanto. Memang burung agak semi sardot tapi nadanya udah kena ya Mas. Ya awalnya kayak gitulah, sardot. Masih sektor juga moek-moek. Tapi emang burung itu cepat sih ya. Dari spekter, nyardot, gacor, double gitu. Cepet. Tadi sebelum membuat konten ini kan Mas Haryanto bilang katanya burung itu mantan untulan. Iya benar. Itu mantan untulan berapa kali Mas? Itu pokoknya di pemilik pertama cuma buat untulan. Dia kan punya betina itu durasi. Nah itu cuma buat untulan. Terus saya rawat itu ya 2 mingguan itulah udah mulai bunyi gacor gitu. Rawatannya gimana Mas biar burung itu gacor? Ya kalau pas itu malah nggak saya rawat itu. Disampaikan saja. Iya. Cuma dimasterin aja udah. Seperti burung kemarin ya Mas Reza ya. Monemen dikasih pakan campur tembelak. Asli ya kandang aja nggak pernah dibersihin kalau pas itu. Mas, kadang konsep itu gimana ya? Kalau diceritain mungkin panjang lebar ya Mas. Iya. Kita bikin kemasan yang simple tapi detail Mas. Nah, ketika burung itu disampaikan, otomatis burung itu kan nggak dijemur, nggak dimandikan ya Mas. Enggak, iya. Itu Sama prosesnya berapa bulan Mas Is? Ya kalau itu cepet sih ya. Kira-kira. Ya dari bunyi biasa sampai ke gacor doublenya sebulanan itu. Sebulan. Dari gacor ke dobelan itu sebulan Iya. disampaikan. Sebulan. Awalnya untulan. Untulan itu memang buat main lapangan atau untulan hanya memang ditaruh aja di rumah atau gimana Mas? Untulan buat itu player betina. Oh, player betina. Ya kalau player betina otomatis Ya sering ngawin berangkat. sama dia ngawin. Udah ngawin sama dia. Sering berangkat ke gantangan dong. Berarti Kurang tahu kalau itu tadi bapak enggaknya saya kurang tahu juga. biasanya Mas ya, narasumber saya seperti yang Reza Andi aja lah, jangan yang lain-lain takut Ya itu tersinggung. idola saya itu. Ya itulah saya juga mengidolakan Reza Andi, terutama rambutnya itu loh Mas. Iya. Seperti hamster gitu Mas. Iya. Seperti narasumber saya yang mengatakan Mas Reza Andi itu ketika jantan udah mulai tahap gacor, sering dibawa gantangan, emosinya naik, nanti larinya mau kedobelan, bener nggak Mas? Kalau saya sih enggak sih. Enggak. Pokoknya di rumah dulu sampai gacor double itu baru saya bawa kemarin pas masih single udah saya bawa. Jadi intinya kalau treatmentnya Mas Is Haryanto itu Belum komplit belum saya bawa. belum konset belum saya bawa. Iya. Berarti kalau bener-bener di rumah belum konset ya jangan digantang gitu Iya, Mas. belum. Gini Mas. Sudah katakan dobelan ya Mas. Otomatis kan burung itu mantan ngawin ya Mas. Iya. Walaupun belum sempat ngeram, belum sempat otomatis kan burung ya katakan sudah berumah tangga lah kalau orangnya Mas. Iya. Nah, ketika burung sudah terpantau dobelan, apakah betina itu yang
awal untulan itu masih dipertahankan atau diganti? Enggak, itu saya ganti baru. Kenapa Mas? Alasannya apa Mas? Ya adanya itu sih kemarin. Adanya betina itu. Kalau yang betina yang aslinya buat untulan kan emang player itu. Jadi saya pakai betina baru. Ya jodohnya cepat juga, itu 10 menit saya masukin langsung ngawin. Jadi tujuannya eman-eman ya bahasa Jawanya Mas. Iya. Eman-eman playernya. Kalau sampai terjadi konset kan kalau untulannya durasinya 2 menit, durasi burung prestasi kan lebih baik carikan betina yang notabene biasa. Jadi gitu teman-teman, alasannya Mas Isarianto itu kenapa diganti betina, karena untulannya itu memang player. Jadi bukan karena burung kurang enak mungkin Mas ya. Biasanya kalau diganti betina, biasanya narasumber yang saya tanyakan Mas Is, itu kalau burung jeternya kurang rapet, dobelannya kurang rapet, kadang nggak ngunci di lapangan, biasanya sering gonta-ganti betina, bener nggak Mas? Kalau ini kan kemarin saya jodohin emang udah rapet lah. Ya double juga udah kuat 10 menit itu baru saya jodohin. Langsung ngawin saya jodohin itu. Ya alhamdulillah gampang, langsung nggak lama jalan. Kunci. Kalau bahasa Jawa itu dilalai rezeki. Dilalai gampang Mas ya. Kalau bahasa Indonesia itu kebetulan gampang prosesnya, kebetulan udah rezeki ya Mas ya. Kalau bicara rezeki mah gini ya Mas ya, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Contoh Mas Reza ya, hari ini berangan-angan ingin membeli mobil. Siapa tahu kan besok ada rezeki nomplok ya, entah itu jalannya apa, tiba-tiba bisa beli mobil. Kembali lagi ke rezeki gitu ya Mas ya. Tapi kan tetap harus diusahakan. Iya bener sekali Mas Reza, dengerin, harus ada usaha. Iya Mas, lanjut ke pertanyaan Mas. Tadi kan sudah dibahas tentang dari nada vektor, dari gacor, dari nada udah kena, udah 2 bulan, udah nguji di gantangan ya Mas. Nah, ada pertanyaan Mas, ada pertanyaan yang istilahnya teman-teman saya itu apa ya, sering bertanya di kolom komentar, di WhatsApp, di Facebook juga. Proses jantan udah di single, udah dipakan kenceng, larinya ke sardot Mas, gak bunyi-bunyi, malah semakin tidur Mas. Itu apakah perlu masteran HP apa masteran konslet asli Mas? Ya lebih enak sih masteran langsung burung asli. Iya, itu kan berat Mas. Katakanlah saya yang notabene ya orang miskin Mas, nggak mampu beli burung konslet. Kalaupun memang ada burung konslet pun saya jual Mas, saya beli beras lah Mas buat kasih makan istri. Adakah alternatif lain biar teman-teman, contoh seperti saya aja bisa ketika saya memproses jantan konslet itu udah gacor, lalu larinya ke sardot, nggak double-double, itu adakah tips khusus dari Mas Isarianto agar jantan tersebut mau mengeluarkan betina? Ya kalau saya biasanya sih kalau masih bahan-bahan kayak gitu jarang sih saya jemur gitu, jarang. Intinya rawatan hidup Mas ya? Iya, rawatan hidup aja. Ditaruh di dalam gitu Mas ya? Ya mungkin karena ada masteran itu sih ya. Ya mungkin kalau kembali lagi ada sebatan akibatnya Mas ya? Ada yang mancing gitu. Ada juga jalan yang direndeng-rendeng, dijemur, disekat-sekat. Ya mungkin karena ya gimana ya, versi orang beda-beda ya Mas ya. Jadi teman-teman yang lagi proses konslet jantan ya tetap semangat ya Mas ya. Ya harus semangat. Kalau seandainya Mas di masteran pakai HP itu gimana Mas? Ya bisa juga sih. Kalau rezeki kembali ke rezeki. Soalnya pas saya dulu belum punya konslet juga alhamdulillah ya ada gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk dobelan pas jauhnya ujuk-ujuk gitu. Ya Mas. Ada pertanyaan lagi Mas. Jantan sudah katakanlah sudah dirawat, sudah disingle, tapi cuman birahi kawin. Ada yang birahi bunyi, ada yang birahi kawin. Pertama Mas, birahi kawin yang biasa terjadi, burung letak, muntah-muntah tapi gak bunyi Mas. Ramoni. Nah yang kedua sudah birahi bunyi, tanda-tandanya letak seperti tadi tapi lanjut bunyi. Dua tipikal burung seperti itu mana yang bisa dicetak konslet menurut Mas Isarianto? Ya yang birahi lanjut bunyi itu yang bisa dicetak ke konslet. Ada harapan setidaknya bisa
apa ya, perjuangkan Ya, bisa Mas. dipertahankan. Jadi teman-teman kalau punya burung yang birahi bunyi, bukan birahi kawin lah ya. Contoh kalau birahi kawin itu ya seperti jantan muter-muter, muntah-muntah kadang larinya ke gestang ya Mas. Nggak bunyi. Tapi kalau ada teman-teman contoh jantan yang birahi bunyi nggak birahi bunyi lanjut ngekek ya, itu bisa dipertahankan. Adakah tips dari Mas Is Haryanto ketika teman-teman kita sudah punya contoh burung yang birahi lanjut bunyi? Ya tetap seperti rawatan sehari-hari lah. Pakannya yang efektif apa Mas? Pakan tergantung burungnya sih ya, ada yang mau kenceng, ada yang mau polos. Kalau yang ini pasti saya emang dari awal polos, kencengin nggak mau. Jadi kita lihat lagi Mas ya, lihat lagi karakter burungnya Mas ya. Iya. Kalau dibilang apa ya, memang banyak yang menentang bahwasanya cetak burung koser itu wajib pakan kenceng. Enggak. Ada yang beralibi bahwasanya seperti ini. Waktu di tahun 2015 konsep itu baru hitungan jari karena tidak adanya pengetahuan pakan kenceng itu apa, pakan polos itu apa. Sampai sekarang burung koser itu semakin banyak karena netizen atau teman-teman yang hobi dobet ya, rawat dobet udah tahu mana yang pakan kenceng dan pakan polos. Mungkin dari pembicaraan Mas Is Haryanto itu pakan polos pun bisa konsep karena adanya burung yang emosi tinggi, otomatis birahi naik sendiri ya Mas. Bener nggak Mas? Iya benar. Jadi seperti itu teman-teman. Gini Mas, terakhir ya Mas ya. Berikanlah saran atau tips buat teman-teman pejuang proses konsep yang notabene masih pemula banget seperti saya Mas, yang tidak bisa membeli bahan Mas. Ya kalau saya sih kalau milih bahan ya kalau bisa yang durasi dulu lah, biar kita semangat ngerawatnya. Yang durasi, nggak usah pekter nggak apa-apa lah. Yang penting ada durasi, dirawat, sayangi Mas ya. Kadang gini ya, ada orang yang ya bukan orang wis, katakanlah yang baru belajar ya, burung sudah kepantau durasi, tanya lagi langkah selanjutnya seperti apa, ada yang di otak-atik gantangan, ada di setting ini itu. Disitulah mungkin letak burung yang susah konsep, mungkin seperti itu ya Mas. Iya. Dari ganti perawatan gitu kan. Dari ucapan Mas Is Haryanto dari awal saya kutip, saya sebelum konsep nggak bakal saya gantang. Iya. Nah di situ kan intinya kalau toh burung itu belum ada hasilnya, ngapain di setting? Bener gak Mas? Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih Mas Is Haryanto atas waktunya sudah mau mengisi konten pendekar umbrus yang gantengnya seantero sejagat raya Mas. Sama-sama. Iya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata yang menyinggung, yang kata-kata yang salah, mohon maaf ya Mas ya, karena kita manusia biasa ya Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Haryanto, semoga sehat selalu. Jangan lupa bahagia.